sekali bisa berada di Gibeon Church, ya, dan juga sebuah privilege bagi saya untuk bisa bergabung di tempat ini. Saudara, pagi ini, siang hari ini saya akan berbagi kepada saudara akan satu tema, yaitu mengetahui atau menghidupi. Saudara, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah kisah, saudara, dengan sebuah cerita yang saya adaptasi dari salah satu perumpamaan Yesus di dalam Injil Lukas. Kisahnya ini kira-kira tentang dua orang pria dengan latar belakang yang berbeda yang bertemu di dalam sebuah komunitas yang sama di sebuah gereja. Nah, saudara, pria yang pertama adalah pria yang punya pemahaman teologi yang tidak terlalu dalam, biasa-biasa saja. Dia bahkan juga tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu tahu tentang apa itu istilah-istilah teologi, misalnya tentang providensia, predestinasi, ya, premil, amil, ya, bumil, apapun yang mil-mil itu di belakang, saudara. Dia nggak terlalu pusing dengan itu. Nah, sebelum pandemi, saudara, memang dia nggak terlalu sering ke gereja. Tapi pandemi ini menjadi blessing bagi dia. Dia bisa di rumah, dia bisa online, dan dia sangat senang sekali. Setiap minggu dia nggak pernah bolong di dalam ibadah. Tapi saudara, ibadah-ibadah yang dia pilih itu adalah ibadah-ibadah yang kalau boleh durasinya 1 jam kurang lebih baik. Ya, khotbah-khotbah yang dipilihnya khotbah-khotbah yang menghibur. Ya, kalau yang menidurkan pasti dimatiin sama dia. Ya, jadi kalau nggak ada ketawanya, ganti channelnya. Tapi dia senang. Memang dia sempat beberapa kali beli buku-buku rohani, ya. Dia mungkin belum tahu bukunya lead pastor kita, Pastor Mike, ya. Dia nggak tahu, tapi dia pernah beli beberapa buku rohani. Dia baca, tapi nggak sampai habis, ya. Mungkin saudara juga punya kebiasaan kayak begitu, ya. Beli buku, masih disegel, disimpan, ya. Dijadiin harta karun di rumah saudara, ya. Kalaupun dibaca depannya, dilihat belakangnya, tutup lagi, gitu kan, ya. Kalaupun dibaca 1 pasal, 2 pasal, ya udahlah, selebihnya biar Tuhan yang bicara langsung, begitu kira-kira, ya. Tapi saudara, menariknya di dalam hidupnya ini dia dikenal sebagai orang yang ramah, ya, yang sopan, dia senang bantu orang di sekitarnya dan sebagainya. Jadi saudara lihat, ya, identifikasi pria yang pertama ini. Orangnya tidak terlalu suka dengan teologi, pemahaman teologinya dangkal, tapi hidupnya baik loh. Nah, ini orang yang pertama, saudara. Macam orang kedua, ini sangat kontras bedanya. Dia orang yang sangat senang mengikuti kelas-kelas pembinaan. Pembinaan teologi, sistematika, apologetika, matematika, pokoknya yang ada tika-tikanya diikutin semua sama dia. Dia senang banget. Begitu online, saudara, dia makin happy. Oleh karena apa? Seminar-seminar dari mana-mana tempat dia bisa ikutin. Dari pagi, siang, malam, subuh, diikutin semua. Senang banget ikut pembinaan. Kalau dia tahu mungkin bukunya Pastor Mike, begitu keluar langsung dibeli, dibaca habis dalam waktu 1 minggu. Wih, keren ya. Dia suka kutip teolog-teolog dari abad pertengahan, permulaan, akhir, sampai kekekalan mungkin gitu ya. Dikutip semua, tapi dia memang suka sekali. YouTube, channel-channel YouTube di subscribe dia yang ada hubungannya dengan Gospel Center. Diikutin semua, saudara. Kalau dia dengar khotbah kurang dari 1 jam, dia sangat merasa bersalah. Kalau yang pertama, kalau boleh 1 jam kurang, saudara. Kalau ini kurang dari 1 jam, dia merasa guilty. Ini gak cukup ini, perlu lebih lagi. Tapi, saudara, sangat disayangkan sekali, kehidupan sehari-hari orang ini tidak sejalan dengan pemahaman teologinya. Kehidupannya, saudara, dia selalu merasa yang paling benar. Dia suka bentak istri anak-anaknya. Bahkan beberapa kali mungkin dia pernah menipu rekan kerjanya. Ini pria yang kedua, saudara. Nah, di dalam satu waktu yang bersamaan, saudara, waktu gereja sudah onsite,
kedua orang ini ketemu, hadir di dalam ibadah yang sama seperti saudara hari ini. Lalu di dalam liturgi ibadah itu ada momen doa pribadi. Saudara, pria yang kedua itu dengan kepala yang tegak, saudara, dia menengadah ke atas, lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang tidak memperdulikan doktrin. Aku tidak seperti dia yang hidup rohaninya dangkal. Aku bersyukur karena Engkau mencipta aku dengan kesukaan pengajaran teologi dan doktrin yang mendalam. Oh, terpujilah semuanya itu. Sementara dia berdoa di sudut yang lain di dalam ruangan ibadah yang sama, pria yang pertama hanya tertunduk malu, gak berani lihat ke atas. Dia tepuk dadanya lalu dia bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa, kasihani aku. Saudara mungkin tidak asing dengan kisah ini ya. Ini kisah yang ada di dalam Injil Lukas pasal 18 yang saya bumbui, yang saya adaptasi dalam konteks kekinian. Tapi waktu kita dengar kisah ini, saudara, dan kita merefleksikan diri kita dengan kedua orang yang tadi saya ceritakan, saudara, kira-kira kalau saudara mau tanya diri saudara, saudara macam orang yang pertama atau orang yang kedua? Oh enggak Pak, saya orang ketiga. Wah, biasanya orang ketiga enggak baik itu ya saudara ya. Orang pertama apa orang kedua? Mungkin sembarang saudara lagi mikir, tiba-tiba saudara ingat, wah ini Pak cocok banget khotbah hari ini. Ini teman CG gue banget Pak, yang pertama itu Pak. Gak suka ikut CG, sukanya pergi kumpul-kumpul tok, gak suka belajar, APS, APB diajakin juga gak mau ikut. Wah ini teman CG gue banget Pak, cocok banget khotbah hari ini buat dia. Atau mungkin saudara berpikir, ini suami istri, suamiku Pak, itu yang nomor 2 itu Pak. Rajin gereja, ikut APS, APB, seminar. Tapi kalau di rumah kelakuannya, cocok banget hari ini. Kira-kira saudara, apa yang saudara pikirkan? Tapi kalau kita mau jujur saudara, di gereja seringkali 2 macam orang ini ada. Betul apa betul saudara? Mana tuh yang paling kenceng tadi? Betul Pak. Ya. Kita mau jujur saudara, 2 macam orang ini ada di gereja. Dan kalau saya boleh golongkan saudara, maka secara sederhana, maka kita akan mendapati bahwa ada orang-orang yang punya pemahaman doktrin yang buruk, tetapi perilakunya baik. Dia nggak terlalu peduli dengan istilah-istilah teologi. Tapi kalau saudara ketemu dengan dia di depan gereja, wah ramah sekali. Saudara ketemu dengan dia di parkiran, wah dia akan menyapa saudara. Saudara ketemu dengan dia di mall, wah dia akan dengan senang melihat saudara. Tapi ada juga macam orang yang kedua, saudara, yang wah semua kelas pembinaan diikutin, doktrin dia tahu. Dari doktrin tentang Allah sampai doktrin tentang akhir zaman dia hafal semuanya. Tapi ini orang yang saudara tidak mau temuin. Kalau ketemu di mall, saudara menghindar dari dia. Ah ini tukang ngutang ini. Saudara tidak mau menyapa dia, saudara juga nggak mau bersinggungan dengan dia. Karena apa? Karena perilakunya tidak baik. Saudara jujur, 2 macam orang ini ada di gereja. Dan saya tahu ini sesuatu yang tidak ideal. Kita perlu sesuatu yang ideal. Dan mungkin saudara bilang begini, Pak, harusnya kan orang Kristen itu punya good doctrine and good behavior kan. Nah kalau saya bahasakan saudara, maka kita mungkin akan membutuhkan orang yang tahu doktrin, punya pengajaran yang sehat, doktrinnya solid, tapi pada saat yang sama perilakunya juga saleh. Kenapa saudara kita butuh keduanya? Karena pengajaran yang sehat itu vital. Sesuatu yang vital, sesuatu yang mendesak. Tidak bisa kita kompromikan. Tapi saudara pada sisi yang lain, perilaku yang saleh itu juga sesuatu yang esensial. Sesuatu yang mendasar. Sekarang pertanyaannya begini saudara. Bagaimana caranya kita bisa mencapai keadaan yang ideal ini? Ya. Bagaimana kita bisa mencapai keadaan yang ideal ini? Dan saudara saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus
kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Menjelang akhir hidupnya, saudara, Paulus itu menulis surat secara personal kepada seorang anak didiknya yang namanya Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat 26. Ya, saudara yang online bisa bersama-sama dengan saya, bisa buka bagian itu. Hari ini kita akan melihat bagian ini, di mana bagian ini sangat menekankan tentang apa? Pentingnya pengajaran yang sehat dan perilaku yang saleh pada saat yang bersamaan. Saudara, bagian ini saya bagi menjadi 3, saudara. Jadi kalau saudara buka bagian ini, saudara baca bagian ini menjadi 3 bagian secara sederhana. 3 bagian itu, saudara, dituliskan Rasul Paulus di dalam bentuk cerita atau ilustrasi yang sederhana. Ayat 14 sampai 19 itu bicara tentang apa? Tentang pekerja yang tidak malu. Bukan pekerja yang tidak punya malu, ya, pekerja yang malu-maluin, tidak. Pekerja yang tidak punya malu. Apa maksudnya nanti kita lihat. Ilustrasi yang kedua itu bicara tentang perabot yang mulia. Di dalam ayat 20 sampai 22, lalu ayat 23 sampai 26 itu bicara tentang pelayan yang ramah. Setiap ilustrasi ini, saudara akan melihat betapa pentingnya kita itu memiliki pengajaran yang sehat, pengetahuan yang benar tentang doktrin, dan pada saat yang bersamaan betapa pentingnya perilaku dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup saleh. Saudara, mari kita mulai, kita lihat bagian ini satu persatu, ya. Mari kita baca bagian ini, 2 Timotius 2 ayat 14, mari bersama-sama. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, surat ini sangat pastoral dan sangat personal. Surat diberikan kepada Rasul Paulus di akhir hidupnya kepada anak didiknya namanya Timotius, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dorongan. Di tengah kemudaannya, Timotius itu dinasehatkan supaya bisa dengan tegas tetap memberitakan Injil dan siap menghadapi para penyesat yang ada di dalam gereja. Itu sebabnya kalau saudara buka Alkitab, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul perikop ini, nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Paulus mulai pesannya itu dengan mengatakan apa? Ingatkanlah dan pesankanlah. Ini artinya, saudara, Timotius diminta untuk mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, di gereja di Efesus, supaya mereka tetap berpegang kepada apa yang sudah mereka terima dahulu. Dan Paulus ingatkan, agar jangan mereka bersilat kata. Paulus ingatin kepada Timotius, kamu sampaikan kepada jemaat, supaya mereka ingat dan camkan pesan itu dengan baik. Lalu supaya mereka jangan bersilat kata. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, supaya mereka jangan berdebat kata-kata dengan orang lain. Supaya mereka jangan berdebat kata-kata dengan orang lain. Mengapa, saudara? Paulus mengatakan, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saudara, John Calvin mengomentari tentang persoalan bersilat kata atau berdebat kata-kata dengan orang lain dengan mengatakan begini. Keterlibatan seseorang dalam perdebatan itu terjadi karena kegemaran dia akan hal itu yang biasanya dihasilkan oleh suatu keinginan yang bodoh dari orang pintar. Saudara perhatikan ya, sekali lagi saya baca untuk saudara. Keterlibatan seseorang di dalam perdebatan itu terjadi karena apa? Karena kegemaran dia akan hal itu yang biasanya dihasilkan oleh suatu keinginan yang bodoh. Dari siapa, saudara? Orang bodoh? Bukan. Dari orang pintar. Ini bukan dukun ya, saudara, maksudnya ya. Tapi orang pintar, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pengetahuan yang banyak mungkin tentang teologi, tentang doktrin dan sebagainya. Nah, untuk menyederhanakan ini, saudara, saya waktu saya persiapkan bagian ini, istri saya kemudian bilang gini, kok ini ada video yang simple loh, yang mungkin bisa sedikit menghibur jemaat yang sedang mulai tertidur waktu kamu khotbah, katanya. Ya, nah, saudara, saya minta tim multimedia bisa putarkan, ya. Saudara akan lihat betapa
di pause dulu ya, di hold dulu. Betapa perdebatan itu biasa keluar dari apa? Dari orang pintar yang punya keinginan yang bodoh. Ya, saudara lihat video ini. The YouTube Gold Award, is that true? Yes, sir. Wow, you people really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. But, sir, Shh. Are you a graduate? I am a professor. Professor, excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Yes, because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Saudara langsung nangkep ya poinnya ya. Ya. Ini adalah perdebatan orang pintar ya, yang gemar berdebat sehingga apa kelihatan bodoh ya. Nah, kadang-kadang saudara, kita itu juga terjebak di dalam kesalahan yang sama, saudara. Ada orang-orang Kristen yang sukanya debat, sukanya pamer kepintaran, tokoh-tokoh, teolog-teolog dikutip sana sini supaya kelihatan pintar, tapi orang yang dengarnya juga nggak ngerti. Nah, besar kemungkinan ketika Paulus mengatakan bahwa karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya di situ kemungkinan besar orang-orang di dalam gereja yang dengan level pemahaman yang mungkin beragam, dengan latar belakang yang berbeda. Kalau saya bahasakan seperti sekarang ini, saudara, mungkin itu adalah orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum gospel center, atau yang mungkin masih menganut paham moralisme, atau yang sudah ngerti Injil tapi perilakunya masih legalis. Bisa jadi mungkin ini orang-orang yang ada di dekat kita, keluarga kita, anggota CG kita. Tapi saya rasa CG enggak lah ya, sudah ikut APS. Setidaknya sudah dicuning sama Gospel Center. Tapi bisa jadi, saudara. Nah, Rasul Paulus bilang, efek dari bersilat lidah di dalam 1 Timotius pasal 6, itu akan menyebabkan apa? Dengki, cekcok, pertikaian, fitnah, dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa Paulus memberi nasihat kepada Timotius, supaya Timotius memberitahukan kepada jemaat di Efesus, supaya mereka tidak bersilat kata dengan satu tujuan, saudara. Kalau saya sederhanakan, kira-kira tujuannya seperti ini. Seringkali karena kebencian, kebenaran itu sering dilupakan. Karena pertikaian, tidak akan menghasilkan pertobatan. Karena kebencian, saudara, kebenaran itu pada akhirnya sering dilupakan. Karena pertikaian, pada akhirnya tidak akan menghasilkan pertobatan. Lalu mungkin saudara bertanya begini, Pak, kalau begitu bagaimana kita menyikapi perbedaan? Ada orang-orang di rumah saya yang berbeda, Pak. Ada orang-orang yang mungkin gak ngerti apa itu gospel, apa itu gospel center. Nah, saudara, Paulus kemudian melanjutkan nasihatnya di dalam ayat 15 dan 16. Mari kita membaca ayat ini, saya ayat 15, saudara ayat 16. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ketika berhadapan dengan perbedaan, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jelas sekali nasihat Paulus di sana. Berterus teranglah, beritakan kebenaran. Berterus teranglah, beritakan kebenaran. Saya rasa ini penegasan yang sangat penting dan sangat aplikatif, saudara. Apalagi di tengah budaya kita yang banyak diwarnai dengan
Dengan apa? Dengan sungkan kalau ngomong straight. Ya, sungkan kalau ngomong jujur apa adanya tanpa bertele-tele. Kita sungkan akan hal itu. Juga kita sukanya kan basa-basi. Ditambah mungkin karakter kita orang Indonesia yang mungkin pemalu ya, yang kadang-kadang juga suka malu-maluin begitu kan ya. Kadang takut nyakitin, gak enakan dan masih banyak lain. Saya rasa Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan kepada kita juga ketika berhadapan dengan perbedaan. Saudara, Paulus bilang apa? Berterus teranglah, beritakan kebenaran. Kita tidak bisa mengkompromikan ini, saudara. Toh, kebenaran itu bukanlah opini kita, tetapi sesuatu yang berasal dari Allah. Lalu saudara, Paulus sekali lagi menasehatkan Timotius, hindari perkataan apa yang tidak membawa orang itu semakin mengenal Allah. Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Paulus kasih contoh saudara, omongan yang kosong itu, yang menambah kefasikan itu yang seperti apa sih? Kita lihat ayat 17, ayat 18. Ayat 17 saya baca, ayat 18 saudara membaca. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi saudara, ketika Paulus bilang hindari perkataan yang omong kosong, Paulus kasih contoh nyata. Pada waktu itu ada dua orang, namanya Himenius dan Filetus. Nama orang ini, saudara, kedua orang ini, waktu saya cek, nama Filetus itu tidak pernah muncul di mana-mana tempat di Alkitab selain bagian ini. Sehingga saya tidak berani memberikan deskripsi tentang orang ini karena sangat spekulatif. Tapi nama Himenius muncul dua kali. Satu di dalam suratnya 1 Timotius, pasal yang pertama, sangat di awal sekali Paulus mengatakan begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Beberapa orang. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander. Ada yang mengatakan Alexander ini nama lain daripada Filetus. Tapi saya tidak berani spekulasi ke sana saudara. Yang pasti Paulus ngulang nama Himenius dua kali. Di surat yang pertama dan surat yang kedua. Besar kemungkinan saudara. Besar kemungkinan. Yang namanya Himenius ini belum bertobat dari apa yang dia lakukan. Dia justru memperkatakan sesuatu yang sesat, yang menjalar seperti apa? Penyakit kanker yang menghancurkan secara perlahan. Saudara, saya kasih ilustrasi saudara tentang sesuatu yang menghancurkan secara perlahan. Satu kali saudara, ketika kami masih di Jakarta tahun 2015, kami tinggal di sebuah rumah yang cukup baik, cukup besar saudara. Waktu masuk juga sangat baik sekali saudara. Sekalipun rumah mungkin sudah usia 10 tahun, tapi ini rumah yang tergolong sangat baik. Kami tinggal kurang lebih hampir 2 tahun, setahun lebih di sana saudara. Nah, waktu kami tinggal di sana saudara, saya dan istri saya setiap pagi, malam itu nyapu, ngepel gitu kan ya. Dulu waktu 2015 belum ada tuh robot yang bersihin rumah ya, masih nyapu ya dan sebagainya. Nah, tiap pagi nyapu, kok ada butiran-butiran kecil begitu jatuh di ruang tamu kami. Ya saya pikir ya udahlah, mungkin atapnya mungkin rontok dikit pelan-pelan gitu ya. Tapi itu kami lakukan itu 1 tahun lebih. Setiap pagi, malam kami sapu. Lalu saya kadang-kadang iseng, saya lihat ke atas. Oh, ada bolongan-bolongan kecil di plafon rumah kami. 1 tahun lebih kami lakukan itu saudara. Nah sampai satu kali saudara, waktu malam hari kami pengen tidur. Tiba-tiba ada bunyi suara yang cukup kencang. Debrak. Wah, kaget kami. Wih, apa ini? Puji Tuhan, emas jatuh dari langit. Enggak saudara. Ternyata apa? Plafon rumah kami di ruang tamu itu ambruk. Duas. Saya rasa saudara bisa duga, ambruk karena apa? Ada rayap-rayap yang menggerogoti kayu-kayu penyangga plafon rumah itu. Untung gak rumahnya yang ambruk saudara, cuma ruang tamunya, plafonnya. Kami kaget sekali. Saudara, waktu saya
baca bagian ini saya ingat kisah itu. Bahwa pengajar yang sesat itu seperti penyakit kanker atau seperti rayap yang menjalar, mematikan perlahan-perlahan. Itu sebabnya Paulus bilang kepada Timotius, straight to the point kalau bicara kebenaran tentang ini. Kepada mereka. Kepada umat juga. Supaya apa? Mereka tidak tersesat, saudara. Karena apa? Pengajaran yang sesat kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa merusak gereja. Dan Paulus tidak ingin supaya gereja itu kemudian diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat. Saudara, apa yang mereka sesatkan? Kalau saudara lihat ayat yang ke-18, apa yang mereka sesatkan, saudara? Persoalan apa, saudara? Persoalan kebangkitan. Kebangkitan tubuh. Oh, mungkin saudara bilang, apa ini mah nggak ada. Persoalan kecil, bukan persoalan yang esensial. Betulkah ini persoalan yang non-esensial? Bicara tentang kebangkitan, saudara, Paulus panjang lebar 58 ayat di dalam 1 Korintus 15 menjelaskan persoalan ini. Artinya apa? Ini persoalan yang esensial. Ini doktrin yang vital. Karena ketika bicara tentang kebangkitan tubuh, dia akan menyinggung tentang kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan tubuh, mereka menyangkali kebangkitan Kristus. Wow, ini sesuatu yang sangat vital di dalam persoalan gereja pada waktu itu. Perkataan yang sesat itu, saudara, pengajaran yang sesat itu dikatakan apa? Merusak iman sebagian orang. Sangat beragam sekali penafsiran tentang frasa ini, saudara. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang memang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memang mereka bukan orang pilihan atau umat pilihan. Tapi saudara, saya tidak mau menafsirkan ke sana, tetapi saya condong melihat bahwa kalimat ini, saudara, mengandung urgensi atau keterdesakan bahwa betapa pentingnya kita punya pengetahuan yang benar akan firman, pengetahuan tentang doktrin yang benar, sehingga perkataan kita tidak membuat orang jauh dari Allah. Jadi saudara, kalau diundang, diajak untuk ikut APS, APB, atau seminar, saya rasa kita perlu memperlengkapi diri, saudara. Tapi puji Tuhan, keberadaan penyesat itu tidak kemudian membingungkan Allah atas gerejanya. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Ayat ke-19, saudara, di sana Paulus berikan nasihat kepada Timotius dan dia berkata begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah, itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, puji Tuhan. Karena Tuhan itu mengenal kepunyaannya sehingga dia tidak akan pernah kehilangan umatnya. Sekali lagi saudara, Tuhan kenal kepunyaannya sehingga dia tidak akan pernah kehilangan umatnya. Dan ini juga berarti bentuk penyimpangan apapun yang masuk ke dalam jemaat atau gerejanya, dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Tujuannya tidak dapat digagalkan oleh siapapun juga. Ini ibarat apa, saudara? Ibarat rumah yang dihantam terpaan hujan badai yang besar, tetapi karena fondasinya kokoh, maka rumah itu akan tetap berdiri dan tidak akan roboh. Nah, seperti itulah umat Allah yang punya keyakinan bahwa dia adalah milik Tuhan dan tidak ada satupun yang merebutnya dari Tuhan. Masalahnya begini, saudara. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini miliknya Allah? Paulus dengan sangat jelas mengatakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, di sini saudara perhatikan, saya ingin mengatakan begini kepada saudara. Bahwa hidup yang sudah diselamatkan Kristus pasti akan menghasilkan buah keselamatan dalam perbuatan. Mereka yang sudah ada di dalam Kristus, hidupnya akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan kelihatan melalui perbuatan mereka. Jadi tanda yang jelas bahwa mereka yang sudah dipilih Allah ialah mereka yang dengan tegas menolak, menjauh dari kejahatan. Mereka yang sudah menjadi kepunyaan Allah, saudara, akan menghidupi anugerah Allah itu dengan sungguh-sungguh yang menghasilkan buah.
Bukankah Matius 7 satu kali pernah Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara, sampai di sini ilustrasi yang pertama, Paulus pengen bilang begini. Betapa pentingnya pengajaran yang sehat yang harus saudara miliki. Karena itu berdampak dalam kehidupan saudara. Jadi setiap pekerja tidak perlu malu. Justru kita perlu keyakinan yang benar akan firman yang kita ajarkan dan juga mengajarkannya dengan benar kepada orang lain sehingga tidak mengacaukan mereka yang mendengarnya. Ada seorang penafsir mengatakan demikian. Sebagai pekerja yang tidak malu, berikan yang terbaik dari diri Anda kepada Tuhan sebagai yang diperkenan olehnya. Seorang pekerja yang tidak perlu malu, meyakini firman dengan benar, membacanya, merenungkannya, bahkan menghafalkannya. Saya ingat sekali saudara waktu mau lulus dari seminari sekolah teologi, salah satu prasyarat untuk lulus dari sekolah teologi adalah menghafal 1000 ayat di dalam kepala, bukan di luar kepala saudara ya. Kalau di luar kepala kan lupa ya, di dalam kepala. Titik komanya nggak boleh salah. Wah, itu jadi pressure bagi kami saudara. Tapi saya baru tahu betapa pentingnya menghafalkannya itu. Supaya apa? Supaya kalau saya mengatakan sesuatu, itu tidak menyesatkan orang lain. Saya tidak berspekulasi, tapi saya justru hanya mengatakan kebenaran yang dari Allah. Sekarang kita akan melangkah ke ilustrasi yang kedua. Betapa pentingnya pengajaran dan betapa pentingnya kehidupan. Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca silih berganti. Saya 20, saudara 21, 22 kita bersama-sama. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Silakan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Paulus beri ilustrasi yang sebetulnya sangat relate dengan kehidupan kita. Tentang persoalan perabot rumah. Kalau tadi kerja yang mulia mungkin lebih maskulin, ini perabot lebih feminim mungkin kira-kira begitu ya. Jadi Paulus sangat baik sekali memberikan ilustrasi. Oh, ini relate mungkin dengan kita. Paulus menyebutkan ada 2 tipe perabot. Emas dan perak, kayu dan tanah. Emas dan perak dipakai untuk yang mulia, kayu dan tanah dipakai untuk yang kurang mulia. Apa artinya saudara? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh John Stott. Dia mengatakan peralatan yang mulia itu, yang dipakai untuk maksud yang mulia, menggambarkan keberadaan pengajar yang sejati. Yang kurang mulia itu menggambarkan pengajar-pengajar palsu yang ada di dalam gereja. Pengajar yang mulia itu, saudara, atau perabot yang mulia merujuk kepada Timotius. Perabot yang kurang mulia merujuk kepada siapa? Himenius dan koleganya tadi. Sebagai perabot yang mulia, apa yang Paulus katakan? Jauhilah nafsu orang muda. Dia 21, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ayat 19 tadi, hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi dari ilustrasi ini saudara, apa yang Paulus pengen sampaikan? Pengetahuan tentang doktrin, perilaku hidup harus selalu berjalan beriringan. Keduanya tidak terpisahkan. Bahkan Paulus sebelumnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, bagian A dia mengatakan begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah hidupmu dan awasilah pengetahuanmu. Kira-kira kalau saya boleh tafsirkan seperti itu. Nah, saya rasa saudara ini mempertegas bahwa antara kehidupan dan pengetahuan itu tidak terpisahkan. Tapi celakanya begini. Banyak orang Kristen ya yang kemudian memisahkan hal ini. Antara pengetahuan dan kehidupan itu dipisahkan. Saya ambil contoh saudara.
Banyak orang kalau menyembah di gereja itu sangat kusyuk. Ya bisa angkat tangan, ya menangis dan sebagainya. Tapi begitu keluar gereja, kelakuannya sungguh busuk. Ya, wah ini nih orang nih yang kayak begini nih, percuma aja ke gereja. Atau mungkin saudara pernah dengar kalimat begini, malas ke gereja. Orang-orangnya munafik di dalam. Termasuk pastornya tuh, sama aja. Ngomong di mimbar kayak apa, nanti kelakuannya juga di luar kayak apa. Pernah nggak saudara nemu kayak begini? Saya satu kali saudara pernah ketemu dengan seorang anak. Dia bilang begini sama saya, Pastor, Papa itu pastor, lebih baik ada di gereja aja terus. Soalnya kalau di gereja pastor, ramahnya minta ampun. Waduh, kita itu merasa diterima pastor. Tapi pastor, kalau di rumah, kerjaannya marah-marah sampai kita itu yang di rumah ampun-ampun deh. Kalau boleh bilang sama papa, pergi ke gereja, lebih baik kamu di sana. Atau pernah nggak saudara dengar begini? Anak datang sama saya, dia bilang begini, Pastor, mama itu ya, lebih baik ngajar aja terus di kids. Kalau sama-sama anak-anak di kids, wih, Ciami pastor, sabar, lemah lembut, pendamai. Tapi kalau di rumah pastor, saya baru tanya persoalan matematika, gak sabar minta ampun. Betul apa betul saudara? Apalagi sekarang sekolah online kan ya, bergumul ya. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya guru-guru di sekolah. Kita seringkali nggak sabar, antara kehidupan dan pengetahuan kita berbeda, bertolak belakang saudara. Nah hari ini saudara, saya ingin kita mengecek bukan hanya pengajaran kita, tapi saya ingin kita mengecek kehidupan kita. Yuk kita lihat sama-sama. Seringkali saudara, dengan suka kita menyembah Allah pada hari Minggu. Tapi kita itu sering lupa sama Dia dari hari Senin sampai Sabtu. Betul apa betul saudara? Kita itu dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan di hari Minggu. Tapi kita seringkali lupa akan keberadaannya di hari Senin sampai Sabtu. Kalau kita masih hidup seperti dualisme yang seperti ini saudara, maka saya mau katakan kepada saudara hari ini, kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita bisa jadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan, bukan hanya karena penyembahan kita di hari Minggu, atau kecakapan kita memahami doktrin, melainkan itu juga termasuk kehidupan kita yang menjunjung tinggi kekudusan Allah setiap hari. Jadi bukan hanya karena kita menyembah, lalu kita dikatakan Allah, perabot yang mulia saudara, tidak. Tapi ketika apa? Kehidupan sehari-hari kita menyatakan bahwa kita umat yang sudah dikuduskan oleh Allah yang kudus. Amin saudara. Maka dari itu saudara, saya ingin berkata kepada saudara begini. Kecakapan itu bukan tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Mengetahui doktrin itu bukan tujuan akhir dari perjalanan hidup kita. Tapi apa? Menghidupi kekudusan yang sudah kita terima dalam Kristus. Itu merupakan proses yang jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui tanpa melakukan. Ilustrasi yang kedua, pekerja yang mulia, pekerja yang tidak malu, perabot yang mulia. Sekarang ilustrasi yang terakhir saudara. Ayat 23 sampai 26. Kita baca silih berganti. Saya 23, saudara 24 sampai 26 kita silih berganti. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ilustrasi yang ketiga ini saudara, Paulus menasihati Timotius supaya menghindari persoalan yang dicari-cari. Kata persoalan yang dicari-cari hanya muncul 3 kali dalam surat Paulus saudara.
Satu di dalam bagian ini, satu lagi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 4, satu lagi di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-9. Yang intinya, tidak mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Di dalam hal yang spesifik, Paulus bilang begini, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Paulus bilang hindari itu. Tetapi dia bilang apa? Seorang hamba Tuhan. Ini merujuk kepada Timotius dan juga merujuk kepada kita sebagai murid. Tetapi seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Saudara, 2 kali dalam bagian ini Paulus memberikan highlight terhadap perkataan gentle, ramah. Mengapa ini penting? Saya akan beritahu saudara pada bagian Gospel Connection. Mengapa kita harus ramah, saudara? Paulus bilang, supaya bisa menuntun mereka mengenal kebenaran. Saudara, tadi di awal saya katakan apa? Karena kebencian, kebenaran sering dilupakan. Karena pertikaian tidak menghasilkan pertobatan. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara begini. Apa artinya memenangkan argumen kalau akhirnya hanya meregangkan jarak dengan sesama dan menjauhkan mereka dari kebenaran? Apa artinya saudara kita memenangkan argumen kalau akhirnya hanya meregangkan jarak antara kita dengan mereka dan bahkan menjauhkan mereka dari kebenaran? Saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak perlu belajar doktrin, yang penting relasi. Tidak, saudara. Kita butuh keduanya, kita perlu keduanya, karena keduanya adalah hal yang penting. Kalau kita mengatakan kebenaran dengan cara yang arogan, maka kita ini bukan seorang apologis, tapi kita seorang preman teologis. Dan bagian ini menekankan, saudara, betapa pentingnya kita menyampaikan kebenaran itu. Kita perlu memperhatikan apa yang kita sampaikan dan bagaimana kita menyampaikannya. Keduanya tidak terpisahkan. Nah, coba kita refleksi, saudara. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda, Os Guinness, saya rasa sangat baik sekali. Ini pertanyaan-pertanyaan refleksi yang perlu kita pikirkan. Waktu kita berdebat dengan orang tentang kebenaran, coba tanya pertanyaan ini. Apakah kita ini orang yang suka mendengarkan orang lain, atau kita hanya suka mendengar jawaban kita sendiri? Apakah kita benar-benar berdebat untuk Kristus, atau kita mengungkapkan kebutuhan kita untuk selalu benar? Apakah kita benar-benar mencoba untuk menunjukkan bagaimana seseorang dapat menemukan kepastian iman, atau kita hanya pengen mengumpulkan bukti untuk mencoba meyakinkan kebenaran di dalam diri kita sendiri? Saudara, jadi kesimpulannya, punya pengetahuan akan doktrin itu sesuatu yang vital, perilaku yang saleh itu esensial. Keduanya tidak terpisahkan, kita juga tidak bisa memilih di antara keduanya, karena kita butuh keduanya, yaitu keramahan dan pengajaran. Celakanya, kita itu sering jatuh di dalam sikap kayak begini, saudara. Kita mencoba tegur orang dengan kebenaran seperti Yesus, tapi kita gagal mengasihi orang yang ditegur seperti Yesus. Kita mencoba menegur orang dengan kebenaran seperti Yesus, tapi kita gagal mengasihi orang yang ditegur itu seperti Yesus. Nah, pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah begini, saudara. Pak, ini sesuatu yang berat sekali. Kalau begitu, siapa yang bisa menunaikan tugas yang berat ini? Saudara lihat ya, tadi dari ayat 14 sampai ayat 26, 2 Timotius pasal 2, Paulus beri nasihat kepada Timotius apa? Usahakanlah supaya engkau layak. Jika seorang menyucikan diri, seolah-olah Paulus pengen bilang, kamu harus menyucikan dirimu. Kamu harus ramah. Kamu harus cakap mengajar, lemah lembut. Oh saudara, ini satu tuntutan yang tidak mungkin kita kerjakan dengan diri kita sendiri. Gak mungkin, saudara. Kita berulang kali gagal, kita gagal di dalam persoalan ini. Saudara, masih sama-sama dengan saya? Saudara, this is the gospel connection. Inilah Injilnya, saudara.
Siapa yang bisa menunaikan tugas yang berat ini, saudara? Satu kali, saudara, Injil Matius pasal 21 ayat yang kelima mengatakan demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah, lembut, dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 1b dia mengatakan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Tadi saya minta saudara perhatikan kata gentle di sana. Bagian ini saudara menunjukkan apa? Kristuslah sumber kelemah lembutan. Dialah sang kebenaran. Dialah seorang hamba yang rendah hati, yang jelas sekali terpampang. Lewat apa? Lewat apa yang dikendarainya. Bukan kuda yang biasa dipakai untuk menunjukkan keadaan perang, tetapi keledai yang dipakai untuk menunjukkan keadaan damai. Dia datang dengan damai, membawa kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan di sini saudara, ini gospel connection-nya. Dia yang maha tinggi merendah agar kita mengenal kebenaran. Dia yang maha kuasa justru datang dengan kelemah lembutan, bukan kekerasan. Dia yang empunya segalanya, tidak pernah mencari hormat atas kepunyaannya. Siapa yang sanggup menunaikan tugas yang berat ini? Kita tidak seorang pun, hanya Kristus yang sanggup. Itu sebabnya saudara, kalau kita sadar ini, maka kita akan bisa berkata begini, kalau aku bisa menghidupi kebenaran, itu karena sang kebenaran, Yesus Kristus sudah menghidupkan kita, bahkan Dia mendampingi kita. Kalau kita bisa tahu kebenaran, itu juga karena kebenaran itu berasal dari Allah yang diberikan kepada kita. Kebenaran yang kita punya inilah bukan kebenaran milik kita, tapi ini adalah dependent knowledge. Kebenaran yang bergantung berdasar anugerah Allah. Saudara, kalau kita bisa menghidupi kebenaran bukan karena kita, karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka kita bisa menghidupi kebenaran itu. Berita baiknya bagi saudara dan saya, kalau hari ini saudara berkata, Pak, ini sesuatu yang berat sekali. Dia bukan hanya menghidupkan kita, tapi Dia mendampingi kita. Mendampingi kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Menghidupi kebenaran yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu kali saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan undangannya kepada saya dan saudara. Dan di situ Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, kalau kita bisa mengetahui kebenaran, itu bukan karena kita benar, tapi karena kebenaran itu diberikan kepada kita. Kalau kita bisa menghidupi kebenaran, itu juga bukan karena kita, saudara, tapi karena Kristus yang sudah menghidupkan kita. Hari ini kalau ada di antara saudara seperti macam orang yang kedua, tahu kebenaran, tapi gagal di dalam menghidupinya, kita perlu bertobat. Kalau ada di antara saudara macam orang yang pertama, tidak suka dengan pengajaran, tidak suka dengan mengenal firman, tapi perilakunya baik, saudara juga perlu bertobat. Hari ini saudara, ketika kita mendengar ini, saya rindu Jemaat Gibeon hari ini kita bisa bersama-sama dengan yakin berkata, aku mampu menghidupi itu karena Kristus sudah menghidupkanku. Amin saudara, mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau kita bisa menghidupi kebenaran karena Kristus sudah menghidupkan kita, Dia mendampingi saudara keluar dari tempat ini menghidupi kebenaran itu. Dan setiap kali saudara mau jatuh, saudara ingat bagian ini.
datang kepada Dia. Dia memberi kesanggupan untuk kita sekalian. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.